Nugi Informasi. Aye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Nugi Informasi. Dan hari ini info kita berada di wilayah Bekasi Utara, Kota Bekasi. Tepatnya di base camp Partai Solidaritas Indonesia Kota Bekasi. Saya udah janjian dengan ketuanya, Sis Tanti Herawati. Info apa yang akan kita dapat? Kita akan membahas khususnya Kota Bekasi. Simak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aye. Aye, aye. Salam sehat semua. Salam sehat untuk Bang Nugi. Boleh duduk, boleh. Silakan duduk dong pastinya. Aye lagi. Abang Po di rumah. Nih kita hari ini sudah berada di base camp Partai Solidaritas Indonesia Kota Bekasi. Kebetulan saya sudah bersama dengan Ketua PSI Kota Bekasi, Sis Herawati, Tanti Herawati, sorry. Ya. Nah, ini seorang wanita tangguh yang banyak ininya ya, profesinya dan cerdas lah kita. Dan ini kita sapa dulu Sis Hera, salam sehat. Salam sehat Abang Nugi. Ya, aduh, kita baru ketemu lagi nih ya. Aduh, udah 50 tahun ya nggak ketemu ya. Hampir 1 abad ini. Sis, kita ganggu dikit nih kita rumah. Base camp, ini base camp PSI ya untuk Bekasi ya? Betul, betul. Kayaknya ngobrol biar saya buka kali ya, biar kenal muka aja. Ya, betul. Di sini base campnya PSI. Base camp PSI. Mm-mm. Ini untuk PSI sendiri di Kota Bekasi sudah kegiatannya kita pantau sih udah banyak nih ya. Aduh. Ada yang mantau juga ya. Dari sosial, dari kegiatan-kegiatan termasuk. Oh ya, kita juga dapat informasi bahwa bener gak sih nih yang kita dari jalan tuh penasaran tuh banyak aduan dan keluhan dari warga ke Sis Hera. Bener gak sih tuh aduan-aduan warga tuh? Kalau untuk aduan warga sih hampir setiap saat ya. Ya memang sih melalui ada yang dari DM, direct message namanya dari media sosial, ada yang inbox ke Facebook gitu ya. Jadi memang intens gitu. Mungkin mereka juga melihat media sosial saya mungkin aktif di bidang-bidang sosial atau perpolitikan mungkin ya. Jadi mereka coba masuk lewat inbox gitu. Ya, Aduannya ada terus. apa aja sih? Berbagai macam sih ya, beragam. Jadi mulai ada yang, ini maaf ya, paling sederhananya ya, yang paling terlucunya sampai nggak punya susu gitu ya. Ada yang istilahnya sampai rumah tangganya berantem. Pokoknya lucu-lucu ya. Ini langsung ke Sis. Emang di Iya. medsosnya itu ada apa? Ada status apa gitu yang bikin orang tuh kok pengen ngadu ke Sis Hera? Kayaknya sih nggak gitu juga ya, karena mungkin gini kan media sosial saya itu lebih kayak kegiatan-kegiatan PSI pastinya setiap hari ya, gitu. Kayak sekarang kan kita setiap hari ini 2 bulan lagi membantu masa pandemi untuk berbagi resbox gitu ya, untuk yang terdampak pandemi lah pastinya. Waktu awal kan isoman yang kita bantu, mungkin mereka juga melihat sebenarnya sih nggak hanya dari sekarang. Banyak aduan-aduan itu kan PSI berdiri udah hampir 6 tahun ya Bang ya. Jadi hampir setiap waktu, setiap hari pun saya lihat inbox, banyak aduan yang mungkin yang mereka lihat, wah ini kok ada PSI. Padahal dia juga ada yang nggak paham bahwa PSI itu kan seluruh Indonesia.
Dan kebetulan saya ini kan adalah PSI-nya Kota Bekasi gitu. Cuma mungkin mereka tidak berpikir bahwa oh ya udah, walaupun mereka beradanya di Lampung, Palembang, bahkan Jakarta, ya udahlah, gua bisa nih kayaknya ngelapor ke sini gitu. Oh, jadi itu yang ngadu di medsos itu bukan warga Bekasi doang? Justru banyak yang dari luar bahkan. Makanya saya bingung. Ada yang dari Jakarta, ya, dari Bandung sampai harus ngurus tanah gitu. Itu semua lapornya ke PSI gitu. Tapi itu ditangani atau di gimana? Setiap keluhan masyarakat, pasti kan kita juga terima ya, kita respon gitu. Maksudnya PSI ini kan ya saya pribadi bicaranya, kita bukan berarti, bukan saya sebagai siapapun pun saya juga akan merespon gitu. Jadi bukan karena saya sebagai ketua partai di Kota Bekasi, terus saya harus merespon. Saya bukan siapa-siapapun, tapi memang saya senang aja gitu bisa membantu mereka, tapi sebisa apa yang saya bisa bantu gitu. Ya contoh, kalau yang dari luar Kota Bekasi, banyak yang mereka aduan entah tentang tanah, ada yang nggak punya susu, ada yang istilahnya sakit gitu ya. Ya kita kan PSI ini kan seluruh Indonesia. Jadi di mana ada keluhan kita coba koordinasi dengan pengurus di tempatnya. Biasanya kita selalu tanya KTP-nya mana gitu. Kalau oh ternyata dia kirim domisilinya di mana, baru kita koordinasi sama pengurus di situ. Iya, sesuai dengan tempat tinggalnya. Kalau untuk Kota Bekasi sendiri, aduannya yang lagi rame itu apa, Sis? Ada nggak? Kalau Khusus kalau gitu ya? Kota Bekasi ya, Kota Untuk Bekasi ini nih. cukup lumayan Ini kan banyak. PSI Kota Bekasi kan? Iya, Nah, coba betul. gimana kalau untuk Kota Bekasi? Ngomongin Kota Bekasi itu banyak banget memang ya keluhannya. Contoh gini, hal yang paling sederhana aja yang kita sehari-hari. Yang paling sederhana itu misalnya ada seorang yang dia KTP-nya KTP Bekasi, dia tinggal di satu kecamatan, dia hanya pindah kecamatannya satu kecamatan, cuma pindah kontrakan ke RT sebelah. Oh, masih satu kecamatan? Masih satu kecamatan, satu kelurahan. Itu pun dipermasalahkan oleh warga setempat atau mungkin pengurus RT setempat gitu, yang kita nggak tahu urusannya awalnya apa. Jadi banyak keluhan yang dia udah sakit, nggak ada yang bantuin. Jadi ya sakit didiamkan aja gitu. Sampai mohon maaf ya, sampai meninggalnya aja, itu juga sampai ditolak sama pengurus RT setempat. Tolak karena? Karena dia merasa, oh ini bukan warga saya katanya. Padahal dia kontrak di sana. Tapi KTP-nya RT sebelah. Padahal Namanya masih orang- Kota Bekasi? Masih Kota Bekasi. Ada gitu ya? Waduh, itu yang sungguh disayangkan ya. Kita jangan bicara kita RT berapa, RW berapa, atau warga Kota Bekasi atau bukan gitu ya. Kita bicara konteks kemanusiaan. Itu kemanusiaan. Jadi tim kita juga paling seneng kemanusiaan, Sis. Jadi kita kalau ada yang nggak memanusiakan manusia, wah kita pengennya kita jadiin nggak manusia lagi sebenarnya gitu. Apa sih ya? Gue ngomong apa sih? Terus kalau untuk tentang kasus misalnya di Kota Bekasi yang lagi rame, pandangan ini Sis selain ketua PSI sebagai apa di wanita dan anak tuh? Oh ya, saya termasuk dalam komunitas solidaritas perempuan dan anak gitu. Jadi memang Di PSI pusat ya? iya PSI seluruh Indonesia Seluruh Indonesia kan, ya? gitu, Oh, nasional. siap. Memang saya fokus di Kota Bekasi, jadi ada kasus misalnya tentang perempuan dan anak di Kota Bekasi gitu ya. Ya saya lihat kan perempuan dan anak ini kan memang yang paling sensitif Bang. Banyak yang mungkin orang melihat ini konteksnya perempuan. Dan perempuan itu harus dilindungi. Bukan saya bicara karena saya perempuan loh ya. Tapi memang perempuan itu harus dilindungi gitu kan. Jadi banyak, salah satu contoh di Kota Bekasi. Kan banyak nih kalau kita lihat berita sebelum-sebelumnya, bahkan yang sekarang ya, itu sudah tayang, itu ada kasus perempuan dan anak yang adanya anak diperkosa, dijual, ada yang istilahnya cuma main game online, terus tiba-tiba dia hanya mau mencuri, ternyata ngelihat seorang anak, nafsu birahinya tinggi, dia perkosa anak itu gitu. Itu banyak banget di Kota Bekasi yang kayak gitu. Ada berapa banyak aduan itu? Sekitar berapa gitu? Tentang pelecehan perempuan dan anak pastinya ya. Kalau kita bicara konteks aduan, ada yang memang konteksnya itu udah menjadi berita nasional gitu. Ada yang aduan beberapa kasus di Kota Bekasi yang ngadunya langsung ke PSI Kota Bekasi, itu sekitar 45% yang ngadu langsung. Tapi kalau yang secara nasional, yang dia sudah masuk berita-berita segala macam, terus mereka tidak punya kuasa hukum, mereka juga tidak ada pendampingan, disitulah PSI hadir untuk mereka, kayak gitu. Jadi
kita membantu orang itu, ya ini ngomongnya kemanusiaan, kembali lagi kemanusiaan yang kita ambil di situ, bukan karena konteks semata-mata saya di PSI, bukan ya, tapi kembali lagi ini perempuan dan ini anak itu kan masa depan bangsa gitu Bang. Kalau udah dirusak dari dini gimana nanti gitu. Pernah paling kecil umur berapa yang pernah sis temuin pelecehan? Ada yang sekitar 12 atau 13 tahun ya. 12-13 tahun. Iya, ada yang umur segitu. Ini juga sebenarnya ada juga yang kemarin, yang paling terendah ini kemarin 6 tahun ya kalau nggak salah itu di iya 6 tahun. Itu mau 6 tahun, 5 tahun setengah, mau 6 tahun. Perempuan pastinya. 6 tahun, 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun pun sudah mau kekerasan seksual. Nah, itulah ya. Susah kayaknya kalau kita ya kembali lagi ya sebenarnya lingkungan. Jadi jangan menunggu siapapun itu. Kalau kita punya kepedulian masing-masing, saya rasa sih nggak akan ada terjadinya kekerasan seksual sih pastinya. Jadi apa masa depan kita nanti ya? Nah, itu Bang. 6 tahun sudah di. Nah, gimana tuh rasanya tuh 6 tahun? Tapi dari banyak sekian kasus itu yang pernah sis jalanin ya, maksudnya kawal ya mungkin ya. Ada nggak yang berhasil sampai putus pengadilan atau gimana gitu? Ya kalau dibilang berhasil putus ya, kan kadang proses persidangan ini ada yang cepat, ada yang lambat. Kita juga mungkin banyak faktor di belakangnya ya gitu, yang kita juga perlu harus tahu banyak sebenarnya di lapangan gitu. Tapi kalau yang sampai putus itu paling hanya sekian persen gitu ya selama PSI berdiri ya, semenjak saya menjadi ketua kawal kasus tersebut itu hanya sekian persen gitu ya. Tapi yang selebihnya ya masih dalam proses atau tahapan gitu ya. Ya mudah-mudahan sih saya berharap sih semua orang di dunia ini tuh harus peduli dengan hal-hal yang kayak gini. Dan hukum itu harus seimbang, Bang. Jadi jangan sampai hanya tajam ke bawah lah gitu. Kenapa? Karena kan namanya anak ya, apalagi orang tua yang udah dari kecil, apalagi maaf aja kalau orang untuk yang ekonominya agak sedikit kekurangan. Itu gimana? Duit dari pakai duit gitu kan? Susah. Kan apa-apa duit sekarang kan? Kencing aja bayar kan? Udah. Ujung-ujungnya duit. Aduh. Untuk apa itu kan kasus dan keluhan ya. Khusus ini kita bahas Kota Bekasi nih ya. Kota Bekasi. Kalau untuk yang luar biasanya di Kota Bekasi selama sis jadi ketua di PSI, apa yang pernah sis ketahui di Kota Bekasi ini, apa sih yang wow gitu? Apa yang wow ya? Wow gitu ya. Kan pasti ada negatif, ada positif, ya kan? Wow, seru sekali gitu. Kalau bicara yang wow-wow ini nih ya kan gitu. Sebenarnya gini, kalau kita ngomong Kota Bekasi, dari halnya mungkin kalau positifnya ya tingkat keagamaannya ya, maksudnya kita ini toleransinya agak sedikit lebih oke gitu ya. Kota Bekasi untuk toleransi oke lah. Luar biasa, maksudnya masih bisa diterima. Karena ada forum umat Agama, beragama itu ya, iya, forum betul. komunikasi umat beragama, FKUB. Iya, ya mungkin semua itu juga dulu kan kita juga tahu dong ya, yang mungkin abang udah lama duluan tinggal di Kota Bekasi, yang tahu dulu proses Kota Bekasi seperti apa, sampai akhirnya bisa seperti ini tuh itu wow gitu ya, secara toleransi. Tapi secara negatifnya gitu ya kembali lagi banyak kasus-kasus yang di Kota Bekasi itu yang sebenarnya kita juga banyak nggak tahu. Ya kita bicara tentang perempuan dan anak, kembali lagi kadang-kadang gitu ya. Ada yang perempuan dan anak, ya itu kembali lagi jangan sampai hukum itu tajam ke bawah. Kenapa? Karena banyak kasus di Kota Bekasi tentang perempuan dan anak ini yang tidak di blow up. Yang hanya kita nggak tahu prosesnya nih sampai di mana. Kalau tidak ada yang kawal, apakah masih dilanjutkan atau enggak? Kan kita nggak tahu gitu. Tapi selama PSI kawal, ya kita jadi bisa mengikuti. Tapi kan kembali lagi, saya pun mempunyai keterbatasan. Dan kembali lagi saya itu siapa kan gitu ya di Kota Bekasi gitu. Dan yang punya kepentingan di Kota Bekasi itu kan banyak, yang punya wewenang, punya kepentingan itu juga banyak. Tapi ya justru orang-orang inilah yang bisa mengawal harusnya seperti itu. Kalau warga Bekasi misalnya ada pengen ngeluh lagi nih, ngeluh terus jadi. Kayaknya Bekasi ngeluh terus ya. Kalau ada yang mau ngeluh lagi atau ngadu gitu ke mana sis?
Sebenarnya nggak usah nunggu Kota Bekasi. Kalau sebenarnya Keluhan ada gini, terus ya? keluhan tuh ada terus sampai sekarang pun masih gitu ya. Saya juga nggak tahu ya. Alhamdulillah kalau untuk warga Kota Bekasi khususnya, kalau masih bisa percaya dengan PSI yang selama ini sudah memberikan DM atau inbox gitu ya, messenger gitu ya, pesan singkat melalui saya terutama di media sosial itu, saya meyakini bahwa mereka percaya adanya PSI dan mereka percaya kinerja PSI berarti. Iklan, Ya kan? iklan, iklan. Karena apa? Karena yang dikenal itu kan pasti PSI-nya dibandingkan sayanya. Ya kan gitu. Kebetulan aja saya bermedia sosial, ada namanya Tanti Herawati, iklan lagi. Kayak. Wow. Terus Gitu. kalau untuk si Stanti sendiri tuh sebenarnya asli mana? Papa saya tuh Jawa, ibu saya Banten. Kalau saya lahir di Jakarta. Oh, lahir Jakarta. Kalau numpang berpolitik di Bekasi. Saya di Bekasi 2004, Bang. Oh, 2004. 2004. Berapa tahun dong ya? 15 tahun ya? Tapi memang senang politik atau gimana kok? Tahu-tahu kita kan baru tahu langsung jadi ketua gitu. Emang senang politik atau gimana? Sebenarnya gini, aslinya tuh saya itu sebelum berpolitik kan memang saya suka kemanusiaan tipenya. Jadi ini ngomong kemanusiaan bukan ria loh ya, gitu. Ntar dibilang wow gitu. Saya nggak sombong. Itu masjid siapa yang bangun? Saya. Nggak sombong. Lanjut. Jadi apa namanya, sebelum saya berpolitik, kan saya memang orangnya suka kemanusiaan gitu. Memang saya tuh hanya punya kemampuan nggak seberapa banyak. Tapi saya bisa menyekolahkan anak-anak yatim, alhamdulillah sampai sekarang. Dari mulai saya sekolah, saya punya uang jajan, saya sisihkan untuk anak yatim yang masih dari lingkungan keluarga sendiri. Kayak gitu. Dan alhamdulillah akhirnya saya bisa mencari uang sendiri. Dari mulai 1, 2, sekarang sampai ya sekarang lah. Tapi gitu ada ya. perusahaan juga ya katanya ya? Alhamdulillah saya. Perusahaan apa? Nggak apa-apa, iklan aja di sini. Iklan lagi. Nggak apa-apa. Saya punya perusahaan retail gitu, ada 5 perusahaan gitu kan, ada, boleh 5 disebutin dong perusahaan ya? tuh beda bidang maksudnya? Beda bidang. Beda Retail bidang. juga tapi? Iya, ada retail dan jasa. Oh, retail dan jasa. Retail dan jasa. Cukup sih, jangan iklan lagi. Oh iya, terima kasih. Kalau usia berapa, Sis? Aduh, kalau dari muka berapa dong kira-kira nih? 27 lah. Wow, alhamdulillah. Nambah, saya itu kelahiran tahun 84. Oh, 84. Iya. Bulan? Agustus. Sebentar lagi ya, masyarakat Indonesia 21 Agustus loh. Kena gitu. Jangan lupa ya, dari Bang Nugi. Untuk pasangan gimana? Sedang berproses, didoain aja mudah-mudahan kalau memang jodohnya ya diaminkan tahun ini ya. Proses. Udah Hukum proses. banget. Hukum banget. Proses, mentang-mentang kuliah hukum. Sis, ini kita terima kasih banyak udah gangguin sedikit base camp PSI Kota Bekasi ya. Mudah-mudahan sehat selalu anggota PSI. Amin, amin ya Dan Allah. selalu bisa berbuat baik dan bermanfaat. Amin. Kita ada teriakan dulu, yel-yel semangat. Wis. Nah, Oke. 3, 2, 1. Ayo! Aye.